Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Trilono dengan NPM 0651221176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah text mining. Di sini berikut tugasnya yaitu tugas mandiri untuk topik modeling. Di sini ada 3 bagian, di mana yang pertama yaitu teori dasar topik modeling, pengertiannya apa, lalu kedua metode LSA dan LDA, dan yang ketiganya studi kasus. Ya, mungkin langsung lanjut saja ke ini. Oke, di sini ada analisis topik modeling yang saya pilih yaitu review ulasan, di mana untuk ulasan yang saya pilih adalah ulasan tentang game Mobile Legends Bang Ben. Oke, lanjut. Di sini ada daftar isi untuk yang pembahasannya sama seperti tadi, di mana yang pertama itu teori dasar topik modeling, kedua perbedaan LSA dan LDA, dan yang ketiga adalah studi kasus yang berisikan review ulasan. Lanjut, jadi yang pertama, apa itu topik modeling? Topik modeling adalah teknik dalam analisis teks yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan struktur tersembunyi topik dalam kumpulan dokumen yang besar dan tidak berlabel. Dengan topik modeling, kita dapat menemukan sekumpulan kata yang sering muncul bersama dan secara otomatis mengelompokkan kata-kata tersebut menjadi topik tertentu tanpa perlu supervisi manusia. Nah, di sini ada tujuan-tujuan dari topik modeling. Yang pertama yaitu menggali topik tersembunyi dalam kumpulan teks besar. Yang kedua, meringkas isi dokumen dalam bentuk topik yang mudah dipahami. Yang ketiga, mengorganisir dan mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan topik. Lanjut, manfaatnya. Yang pertama ada efisiensi analisis, yaitu untuk membantu memahami isi dari ribuan dokumen secara cepat. Yang kedua, pengambilan keputusan, di mana mempermudah analisis tren dan pola dalam data teks. Yang ketiga, pengelompokan informasi, di mana memungkinkan pengelompokan dokumen tanpa perlu label manual. Yang keempat, atau yang terakhir, itu aplikasi luas, di mana digunakan dalam riset pasar, analisis opini publik, manajemen informasi, dan rekomendasi konten. Lanjut, di sini ada perbedaan dengan klasifikasi dan clustering, di mana topik modeling adalah metode unsupervised learning untuk menemukan topik tersembunyi dalam dokumen tanpa label dengan mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul bersama. Klasifikasi teks adalah metode supervised learning yang memerlukan data berlabel untuk memprediksi kategori dokumen seperti membedakan email, spam, dan bukan spam. Clustering text adalah metode unsupervised learning yang mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan isi tanpa menghasilkan topik atau kata kunci yang bisa langsung diinterpretasikan. Jadi sebenarnya untuk yang bagian topik modeling dan clustering yaitu sama-sama unsupervised, namun bedanya adalah topik modeling dia langsung mengasih kayak kata-katanya atau topik-topiknya. Sedangkan clustering text itu dia tidak ada topiknya atau jadi dia lebih random aja gitu. Nah, kalau klasifikasi dia walaupun supervised tapi dia udah ada labelnya kayak gitu. Oke, lanjut. Prinsip kerja LSA. LSA ini menggunakan pendekatan matematis berbasis aljabar linear. Prinsip kerjanya: satu, membangun matriks term dokumen, kata versus dokumen. Dua, mereduksi dimensi matriks dengan singular value decomposition atau SVD. Dan ketiga, menghasilkan peta semantik yang menunjukkan keterkaitan kata dan dokumen. Intinya yaitu LSA memetakan kata-kata yang sering muncul bersama ke dalam ruang semantik yang mirip. Lalu berikutnya adalah prinsip kerja LDA, di mana LDA itu menggunakan pendekatan probabilistik. Prinsip kerjanya yaitu satu, mengasumsikan dokumen terdiri dari beberapa topik dan topik terdiri dari kumpulan kata. Dua, memperkirakan distribusi topik dalam dokumen dan kata dalam topik. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik inferensi seperti Gibbs sampling. Intinya, LDA itu mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersama ke dalam satu topik probabilistik, dan tiap dokumen dianggap campuran beberapa topik. Lanjut, di sini ada contoh LSA dan LDA, mungkin secara simpel. Di sini saya punya 3 dokumen, yaitu dokumen pertama isinya bola lapangan pemain gawang, dokumen kedua bola lapangan tim wasit, dan yang ketiga adalah komputer prosesor memori internet. Ya, lanjut, di sini penggunaan LSA. LSA itu akan mengukur kesamaan kemunculan kata dan memetakan dokumen 1 dan 2 menjadi dekat dalam ruang semantik karena banyak kata yang sama. Dokumen 3 akan terpisah jauh karena kata-katanya berbeda konteks. Singkatnya, kan di sini ada kata bola, lapangan, pemain, gawang. Di sini bola lapangan tim wasit,
Ini komputer, prosesor, memori, internet. Nah, kalau LSA dia bakal nyari yang mirip karena di sini bola lapangan ini dari dokumen satu dan 2 mirip, dia bakal jadi satu topik. Nah, sedangkan yang ketiga ini dia kan nggak ada kata bola lapangan, jadi dia nggak bakal ikut ke topik satu atau topik dua. Nah, dia bakal kayak misal gini, karena beda kan konteksnya. Lanjut di sini penggunaan LDA. Kalau LDA itu membagi kumpulan kata ke dalam beberapa topik. Misalnya topik satu olahraga yang berisi kata-kata seperti bola, lapangan, pemain, gawang, tim, dan wasit. Serta topik 2 teknologi yang berisi komputer, prosesor, memori, dan internet. LDA kemudian menentukan proporsi topik dalam setiap dokumen. Misalnya dokumen satu dan dokumen 2 didominasi sekitar 100% oleh topik olahraga, sedangkan dokumen 3 dokumentasi sekitar 100% oleh topik teknologi. Ya, sama seperti sebelumnya, mungkin perbedaannya lebih jelasnya itu kalau misalnya ini, walaupun dia udah kayak kelihatan di sini tuh bakal dijelasin dulu kalau LDA. Dia ini tuh masuk ke topik apa sih? Nah, kan di sini kan kalau bola, lapangan, pemain gawang tuh biasanya identik sama olahraga kan. Nah, begitupun yang kedua. Yang dokumen 2 di sini pun dia identik sama olahraga. Sedangkan yang ketiga, komputer itu biasanya identik dengan teknologi. Perbedaannya di situlah kalau misalnya LSA dia cuma nyamain kata, kalau LDA dia lebih ke topiknya secara besarnya. Sini kan jadi teknologi dan eh maaf, ini olahraga dan teknologi. Yang ini berarti 100% olahraga, dokumen satu dan 2 tapi 0% untuk teknologi. Sedangkan yang dokumen 3 100% teknologi, 0% olahraga. Oke, seperti itu untuk penggunaan LDA-nya. Nah, lalu kita lanjut ke studi kasus. Sumber data di sini saya ambil dari Google Play Store. Bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris dan data yang diambil itu menggunakan data game Mobile Legends Bang Bang. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk pengolahannya bisa melalui dua, yaitu Google Colab dan Orange, tapi di sini saya menggunakan Google Colab. Oke, tahap pertama yaitu pre-process. Sebenarnya untuk ini, karena ini kan lebih ke arah code, jadi mungkin akan saya jelaskan secara singkat, di mana di sini menggunakan stopword, yaitu English. Lalu seperti biasa, lowercase, terus hapus karakter non-huruf seperti tanda titik, koma, strip, tanda kutip, dan lain-lainnya. Lalu tokens, jadi kata kalimat tersebut dibagi menjadi token. Dan kemudian di sini untuk saya tampilkan, di mana untuk hasilnya. Jadi yang konten ini itu hasil awalnya. Yang ini itu yang udah di preproses. Jadi dia ada, ya seperti ini kan huruf besar basically, jadi basically-nya huruf kecil. Dan yang titik-titik itu biasanya udah dihilangkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini untuk pemodelan LDA terlebih dahulu. Dimana kalau LDA itu menggunakan DIM, di sini pakai vectorizer untuk convectorizer-nya. Nah, seperti sebelumnya LDA itu kan dia lebih ke arah membagi secara inilah garis besarnya. Cuma di sini dia bakal biar lebih mudah kita buat jadi 5 topik. Saya buat 5 topik, di mana topik-topik tersebut ada teks-teksnya yang muncul. Di mana nih topik satu akun game, can please steal, kite, dan sebagainya. Topik 2 download resource storage dan sebagainya. Topik 3 game players matchmaking dan sebagainya. Topik 4 game fixed play dan sebagainya. Game 5 itu topik 5 game like heroes good dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya ini adalah topik satu itu bagian akun dan topik 2 itu bagian penyimpanan. Topik 3 itu adalah matchmaking atau pencarian musuhnya lah kalau misalnya dalam gamenya. Topik 4 itu dia biasanya untuk sinyal, karena di sini ada kata lag dan connection. Sedangkan topik 5 ini di sini dia lebih ke arah kayak game ini tuh seru atau enggak. Biasanya dia tuh pakai hero-nya apa dan skin-nya kayak gimana sih. Seperti itu. Nah, di sini untuk visualisasi topiknya, mungkin untuk code-nya nanti akan saya berikan di Google Colab. Jadi di sini topiknya terbagi dengan jelas, di mana bobot katanya juga, di mana topik satu itu akun paling besar, digital game, dan juga Ken. Nah, kenapa Ken ini masuk? Karena itu kan itu cannot, jadi sebenarnya karena tanda kutipnya dihapus, jadi can gitu.
Lalu yang kedua ada download, resource, download di dominasi, lalu resource dan juga storage. Berikutnya yang topik 3 itu ada game, players, dan matchmaking untuk 3 teratasnya. Topik keempat itu game, fix, dan play. Dia berarti fix game itu paling gede sering keluarnya, dan yang kelima juga sama, game like heroes. Nah, untuk di topik mungkin lanjut ke sini. Ini ada visualisasi workload-nya, di mana untuk paling sering muncul itu adalah account. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Lalu di sini ada download, yang ketiga ada game, yang keempat juga game, dan yang kelima juga game. Berarti kata-kata tersebut sering muncul di topik tersebut. Nah, ini distribusi topik dominan per dokumen LDA. Jadi dari dokumen yang saya punya itu eh, terbagilah menjadi 5 topik yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana paling besar itu ada di topik 4 yang dia itu tentang sinyal, dan topik 3 dia itu kita bisa lihat topik 3 itu tentang matchmaking atau pencarian musuhnya. Nah, berarti dia itu paling sering dikeluhkan oleh si player ini, sering di-review di bagian Play Store-nya. Lalu yang kelima ini, untuk topik 5 kan untuk skin game biasanya, dan mungkin banyak yang suka dengan skin gamenya. Seperti itu, dan untuk topik 1 dan 2-nya terbilang rendah di sini. Itu untuk yang LDA. Oke, kita lanjut ke yang LSA. Karena LSA itu dia menggunakan kata-kata yang mirip, jadi pertama itu gunakan TF-IDF dulu. Dimana di ini TF-IDF Factorizer, dimana ambil 1000 kata paling penting. Nah, tapi kalau di sini untuk ini pemodelannya, karena kalau LDA kita bisa tarik secara kesimpulan garis besar, mungkin di sini kurang bisa. Tapi mungkin bisa paling jelas adalah di topik keempat di sini sama connection. Ya mungkin like, tapi ini matchmaking juga. Perbedaannya dengan yang LDA tadi, kalau matchmaking itu dia masuk ke topik 3, ini topik 4. Jadi tidak masalah karena perbedaan LSA dan LDA itu. Oke, untuk visualisasi topik karena menggunakan TF-IDF, jadi dia itu beratnya biasanya menggunakan 0, atau 1, menggunakan desimal. Di mana topik 1 didominasi oleh game, disusul dengan play dan good. Topik 2 itu matchmaking dan player, serta sistem yang paling besar. Lalu topik 3 game, good, dan fun. Dia paling besar juga. Topik 4 termasuk good, like, connection. Topik 5 ada play, fun, dan juga credit. Oke, lanjut di sini workload-nya. Sini ada account with, account profile, paling di topik 1, topik 2 itu ada custom, advertising, paling besar juga. Workload topik 3 ada account with, lalu topik 4 ada acquired, dan topik 5 ada additional. Sini mungkin distribusi topiknya, di mana paling besar itu ada di topik 1, dan cenderung rendah malah di topik 2, 3, dan 2 sampai 5 ini cenderung rendah. Dan mungkin yang banyak dikeluhkan player itu sudah termasuk di topik 1. Dan untuk di sini ada perbandingan distribusi topik antara LSA dan juga LDA. Mana yang biru itu LSA dan yang oranye itu LDA. Dimana kalau mungkin LSA ini terlalu jomplang karena dia tiap topiknya bedanya jauh. Paling mendominasi di topik 1, sedangkan untuk di LDA dia topik 3, 4, 5 itu dia tidak terlalu apa ya namanya? Tidak terlalu jauh lah bedanya, hanya di topik 1 dan 2-nya yang beda jauh. Kalau LSA malah dia dari topik 1 ke 2 aja udah jauh. 2, 3, 4, 5 mungkin oke agak sama, tapi satunya kan jauh banget. Tuh. Lalu untuk penjelasan perbandingannya, LDA atau Latent Direct Allocation menghasilkan topik yang lebih jelas dan mudah diinterpretasikan. Setiap topik terdiri dari kumpulan kata yang saling berkaitan dan membentuk tema yang spesifik, seperti keluhan bug, masalah lag, sistem matchmaking yang tidak adil, hingga kepuasan terhadap gameplay dan grafik. Lalu LSA atau Latent Semantic Analysis mampu menemukan kata-kata yang sering muncul bersama, tetapi topik yang dihasilkan kurang terpisah secara tema. Kata-kata dalam satu topik terkadang berasal dari konteks yang berbeda, sehingga agak sulit untuk memberikan label yang spesifik pada masing-masing topik. Secara visualisasi, distribusi topik, LDA itu ngasih informasi yang lebih bermanfaat, karena kita dapat mengetahui proporsi topik dalam masing-masing ulasan. Sementara pada LSA, distribusi topiknya tidak bersifat probabilistik.
atau karena dia bersifatnya semantik tadi kan, sehingga hanya menunjukkan kekuatan asosiasi kata tanpa distribusi yang detail per dokumen. Nah, interpretasinya dan kesimpulan hasil analisis, yaitu yang pertama LDA menghasilkan topik yang cukup spesifik dan relevan dengan isi ulasan. Contoh topik seperti game lag, update bug, matchmaking unfair, good graphic atau good graphic, grafik yang bagus. Lalu yang keduanya ada banyak ulasan yang berfokus pada keluhan seperti lag, bug, dan ketidakadilan matchmaking. Dan yang ketiga ada topik yang menunjukkan kepuasan terhadap gameplay dan tampilan visual. Lalu untuk LSA, memberikan gambaran umum hubungan antar kata, namun topik yang terbentuk agak bercampur, yaitu beberapa topik mengandung kata-kata yang kurang saling berkaitan, lalu kurang efektif dalam menggambarkan topik secara terpisah untuk dataset ini. Kesimpulannya yaitu jelas, karena LDA ini dia nggak berdasarkan kata doang, tapi dia berdasarkan topik, maka dia lebih unggul dalam hal ini. Tapi kalau LSA kan dia karena cuman kata-katanya doang, jadi walaupun kata-katanya kayak eh, nyambung, tapi topiknya nggak nyambung gitu. Nah, di sini langsung LDA itu lebih unggul karena satu topik lebih jelas, dua distribusi topik per dokumen dapat dianalisis dengan baik, dan ketiga memberikan wawasan yang lebih mudah diinterpretasikan bagi pengembang atau pengambil keputusan. LSA tetap bermanfaat untuk pemetaan kata dan visualisasi awal, tapi nggak seakurat LDA dalam membedakan tema. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan bisa di email, yaitu email saya yang sudah saya cantumkan, yaitu email Unpak. Oke, sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.